Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Serambi. Kali ini kita bertemu kembali dalam podcast kali ini yang masih bertemakan serial Ramadan di Salam. Kali ini kita akan bahas tema yang cukup menjadi keresahan yaitu dimana hal-hal apa saja yang gak perlu dihindari mungkin pada saat Ramadan. Nah, itu nanti akan dibahas oleh di sini. Nah, saya juga perkenalkan, di sini ada saya sebagai host, lalu di sini ada Aris sebagai partner saya dalam host juga, dan di sini ada Abuya untuk menjelaskan detail-detail yang akan dijelaskan mengenai hal-hal yang perlu dihindari pada saat bulan Ramadan. Oke. Begitu. Gimana, Aris? Gini Bu ya, saya menurut tema yang tadi disebutkan sama rekan saya gitu ya, mengenai keutamaan gitu ya, keutamaan bulan Ramadan kan udah menjadi hal yang biasa gitu kan. Betul. Kita kayak sholat nih lagi ditingkatkan gitu ya, pahalanya, sedekah tingkatkan, semuanya lagi ditingkatkan. Tapi ada gitu pendapat saya kayak keresahan gitu, bahwa itu bisa jadi hal yang batal gitu, atau hal-hal yang jadi tidak maksimal gitu. Betul, dalam bulan suci Ramadan ya. Gitu ya. Padahal kan kita juga pengen ya di bulan suci Ramadan ini kita mendapatkan, kalau di pembahasan sebelumnya mungkin sahabat Serambi sudah menyaksikan video sebelumnya, yaitu bagaimana kita mendapatkan predikat takwa. Predikat takwa itu luar biasa ya. Itu predikat tertinggi di sisi Allah. Maka ketika kita sudah mendapatkan predikat itu, neraka itu sudah ditutup rapat-rapat, tentu kita tidak akan masuk ke sana. Dan tentunya semua pintu surga itu akan dibuka. Kita ketahui juga ada banyak pintu-pintu surga. Nah, kaitannya tadi yang disampaikan oleh sahabat kita ya, Kang Aris mungkin ya. Jadi memang betul, terkadang memang kita dalam menjalankan puasa itu harus memperhatikan tidak hanya tentang ibadah-ibadah yang harus dilakukan, tapi ada beberapa catatan yang harus kita hindari. Betul. Nah, kalau kita melihat kepada referensi yang selama ini kita bahas di bulan suci Ramadan ini, Maqasidus Shaum nama kitabnya. Dan di situ kita lihat ada yang namanya Al-Wisol. Nah, Al-Wisol ini sebetulnya kebanyakan umat Nabi Muhammad, yaitu kita, itu antara pengen melakukan dan antara larangan Al-Wisol. Jadi makna Al-Wisol itu sendiri itu dikatakan qala Abu Hurairah naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil wisol. Jadi Rasulullah sendiri itu melarang sebuah puasa wisol. Dengan puasa wisol itu kenapa? Faqala rajulun minal muslimina fa innaka ya Rasulullah yuwasil. Nah, padahal sahabat pada saat itu bilang, kenapa dilarang ya Rasulullah? Padahal Rasulullah itu melakukan puasa wisol gitu. Nah, puasa wisol itu kata Rasulullah memang betul. Saya melakukan puasa wisol atau saum wisol karena Rasulullah itu istimewa. Beliau ini diberikan kemampuan lebih. Nah, tadi belum kita bahas ya al-wisol itu apa. Jadi al-wisol itu adalah berpuasa dengan 2 hari berturut-turut tanpa melakukan sahur dan berbuka. Sahur dan berbuka. Iya, kebayang kan ya? kita 12 jam aja udah ngerasa lapar gitu kan, lama banget. Apalagi udah masuk jam 2 jam 3 tuh ya. Wow, udah lepas banget. Banyak halusinasi. Ditambah lagi dengan kita bermain, melihat di luar, terus melihat di smartphone, itu kan luar biasa ya. Ada beberapa hal yang harus dihindari. Dan ini sebetulnya kenapa Rasulullah itu melarang tentang wisol. Karena sebetulnya Rasulullah itu ingin menunjukkan rasa cintanya kepada umatnya. Kalau kita mungkin pernah belajar juga tentang Isra Mi'raj, di mana di situ diperintahkan sholat, itu yang tadinya 50 rakaat, karena cintanya Rasulullah kepada umatnya, nego terus. Dan satu-satunya orang yang bisa nego itu hanya Rasulullah. Nego terus kita ingin menjalankan sunnah gitu kan. Kan banyak orang yang berpikiran semua perkataan dan perbuatan Rasulullah itu merupakan sunnah gitu kan. Terus Rasulullah melakukan nego kepada Allah gitu kan. Terus kita pengen nego juga gitu. Sholatnya pengen jadi berapa? 1 kali aja gitu kan, subuh nggak mungkin kan. Nah, itu mungkin jadi memang ada keistimewaan Rasulullah. Dan Al-Wisol ini Rasulullah melarang.
Artinya ketika Rasulullah melarang, maka kita harus hindari itu, bahkan jangan sampai kita melakukan. Meskipun di hadis yang tadi disebutkan, sahabat itu pengen sebutnya melakukan. Dan apakah kita akan kuat? Nah, pertanyaannya itu. Coba kita bayangkan, Kang Dito. Kang Dito kalau puasa dua hari 2 malam tanpa sahur dengan berbuka, itu gimana tuh rasanya? Satu hari aja udah kalau kurang iman udah susah loh. Iya kan? Makanya ini 2 hari. 2 hari nggak makan gitu kan. Kadang-kadang juga bahkan kita tuh sebelum berbuka aja, sebelum beduk nih, dari jam 4 itu kita udah nyari-nyari takjil gitu kan, udah persiapan. Saking pengennya cepet-cepet berbuka. Dan bahkan dalam puasa itu salah satu keutamaannya itu adalah mensegerakan berbuka gitu kan. Jadi jangan sampai nih kita karena pengen menahan, mungkin kita mengartikan puasa menahan lapar itu baik untuk kesehatan kita gitu kan. Tapi karena kita terlalu over sehingga berbukanya baru jam 12 gitu kan. Kecuali kalau di negara-negara tertentu gitu kan. Ada beberapa negara yang puasanya sampai 19 jam, bahkan ada yang 23 jam. Itu tergantung masing-masing dan itu sudah disyariatkan menurut daerahnya masing-masing. Maka ini hal yang pertama yang harus dihindari. Dan kenapa Rasulullah melarang? Untuk mencegah kita dari penyakit, rasa sakit. Bahkan sekarang aja coba, Kang Aris ada nggak sahabat atau kerabat atau tetangga gitu yang puasa di bulan suci Ramadan ini sakit? Ada nggak? Kalau saya nggak menemukan. Mungkin karena kondisi sebelumnya udah sakit. Bisa jadi karena sebelumnya belum prepare. Kan makanya sebelum bulan suci Ramadan itu Rasulullah menganjurkan untuk latihan dulu. Puasa Senin Kamis di bulan Syaban gitu kan. Atau misalkan puasa Ayyamul Bid itu pertengahan bulan. Itu untuk apa? Untuk latihan. Jadi ketika nanti kita masuk bulan suci Ramadan, kita nggak terlalu keberatan. Nah ini udah kita nggak pernah latihan, masuk bulan Ramadan kita melakukan puasa wisol. Itu udah terlalu too expectation gitu kan. Kita inginnya karena pengen dapat pahala lebih banyak, terus kita puasanya lebih gitu kan. Tidak seperti itu. Makanya Islam itu sangat memudahkan. Jadi sederhananya al-wisol itu kalau di bahasa awam kan puasa yang berlebih gitu. Iya, puasa berlebihan atau puasa 2 hari 2 malam tanpa sahur ataupun berbuka. Kalau 3-4 hari itu juga berarti termasuk al-wisol. Persis, 2 hari, 3 hari, 4 hari yang ada nanti siap-siap. Makan boleh, tapi kalau minum kan mampus. Benar. Iya, Seret nih. betul ya gitu. Yang adan juga gak bakal mau adan ntar. Iya, itu yang pertama, puasa al-wisol.